masuk, Mbak. Selamat siang Mbak Afra. Iya Ibu, siang. Makasih ya udah mau datang ke sini. Iya Ibu, sama-sama. Tadi dari mana Mbak? Tadi dari kantin sama teman-teman. Ya. Sebelumnya tahu nggak kenapa Mbak Afra dipanggil ke sini? Enggak. Oke. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Mbak Afra di sini kan akan melaksanakan konseling individual. Jadi konseling individual adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh konselor untuk konseling untuk membantu mengentaskan masalah. Jadi Mbak Afra paham sedikit lah ya kenapa Mbak dipanggil ke sini. Iya. Dan konseling individual ini juga memiliki asas-asas. Yang pertama di sini ada asas kesukarelaan, kedua ada kemandirian, keempat ada kerahasiaan, dan yang terakhir adalah asas kenormatifan. Mbak mungkin pernah dengarkan asas-asas seperti itu, jadi mungkin sudah sedikit paham. Iya, sudah paham. Jadi saya kan mendapat laporan dari waktu kelas Mbak Afra, kelas 11 IPS 2 ya Mbak. Jadi laporannya itu kalau nilai Mbak Afra itu mengalami penurunan. Itu bisa diceritakan nggak kenapa, apa yang menyebabkan Mbak Afra nilainya menjadi turun? Apakah Mbak Afra mengetahui itu? Iya Bu, jadi memang saya menyadari jika penilaian saya sekarang makin turun dikarenakan mungkin saya di rumah tidak ada yang memantau, tidak ada yang menjaga saya. Terus akhirnya saya terlena dengan main game setiap hari, karena akhir-akhir ini memang saya kecanduan main game setiap hari begitu Ibu. Oh gitu ya. Sebenarnya main game itu boleh banget, tapi ada batasnya, jangan sampai di luar batas gitu, sampai mengabaikan tugas pelajaran. Ada yang bisa diceritakan lagi Mbak? Ya mungkin sedikit saya ingin bercerita. Memang jadi sebelumnya memang saya sering ditinggal sama orang tua saya bekerja, tapi sebelumnya saya di rumah sama kakak saya gitu, jadi setiap hari juga ada yang memantau saya belajar, ditemani gitu. Jadi waktu saya di rumah tuh selalu diatur gitu, jadi saya bisa belajar dengan serius gitu Bu. Tapi karena sekarang kakak saya itu sudah berkeluarga, sudah menikah, jadi kakak saya udah nggak di rumah lagi dan saya di rumah cuma sendiri Bu. Jadi orang tua saya bekerja dan kakak saya itu sudah menikah, jadi saya merasa di rumah tuh sendirian, nggak ada teman, jadi saya bingung mau ngapain. Jadinya ya pulang sekolah saya langsung main game sampai larut malam gitu, karena memang saya ngerasa nggak ada yang menemani, nggak ada yang memperhatikan saya begitu. Oh begitu Mbak Afra. Kalau boleh tahu itu gamenya itu satu apa ada banyak gitu Mbak? Ya tergantung saya Bu, kalau saya pengen main game ini ya saya main game ini, nanti kalau ya ganti-ganti lagu. Iya ya. Ada game yang menghasilkan manfaat gitu nggak Mbak, kayak ada lomba sesuatu, lomba gitu terus ikut? Sebenarnya ada Bu, cuma mungkin saya belum bisa ikut karena saya belum terlalu bisa menguasai. Makanya saya pengen ikut perlombaan itu. Ini saya setiap hari harus main game gitu sampai saya lupa belajar. Jadi penilaian saya sekarang turun. Saya sering begadang gara-gara main game. Oke. Terlihat di sini Mbak Afra juga paham ya atas permasalahan Mbak Afra tersebut. Lalu mungkin ada nggak suatu dorongan dari diri Mbak Afra, kan sudah mengetahui ini masalahnya apa dan mengakibatkan seperti apa di kehidupan Mbak Afra. Lalu adakah yang akan Mbak Afra lakukan ke depannya mungkin untuk lebih gimana gitu loh, kayak biar nggak kayak gini nilainya turun, apalagi kan udah mau kelas 12 Mbak Afra. Jadi apa yang akan Mbak Afra lakukan?
Mungkin saya akan mengurangi waktu main game saya, Bu. Jadinya ya mungkin saya bisa mengganti kegiatan game saya itu menjadi yang lebih positif. Ya seperti mungkin pulang sekolah saya juga langsung mengerjakan tugas atau sekedar membaca buku untuk mengulang pelajaran yang ada di sekolah yang guru saya jelaskan gitu. Atau mungkin saya akan membantu pekerjaan rumah yang mungkin belum sempat dikerjakan sama orang tua saya, mungkin begitu Bu. Sebenarnya kalau boleh tahu ya, pekerjaan orang tua Mbak Alfa itu apa ya, dan pulangnya itu jam berapa? Kalau ayah saya itu sering keluar kota Ibu, karena memang pekerjaannya ayah saya itu memang menyangkut Orang banyak. iya begitu, jadinya harus ke luar kota gitu. Oh, iya. Cuma kalau ibu saya kan berjualan gitu. Jadi pulangnya nggak mesti. Iya nggak mesti gitu. Jadi di rumah sendirian. Iya. Kalau teman gitu ada nggak, punya teman? Kalau teman ada Bu, cuma saya nggak terlalu dekat sama mereka karena memang rumahnya ada yang jauh. Oh iya. Mungkin ada yang mau diceritakan lagi Mbak Alfa tentang kedepannya? Enggak Bu, mungkin udah. Jadi kesimpulannya itu, konseling individual ini Mbak Alfa sudah paham atas permasalahan Mbak Afra, sudah menemukan solusinya juga mengapa bisa mengakibatkan penilaian harian Mbak Afra turun gitu. Itu sudah satu langkah yang baik gitu. Semoga kedepannya Mbak Afra sudah menjadi lebih baik dan meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut. Baik, selanjutnya karena kegiatan konseling individual ini sudah mau selesai, saya akan membagikan sebuah lembar evaluasi kepada Mbak Afra. Di sini ada beberapa yang harus Mbak Afra tulis dan isi sesuai dengan diri Mbak Afra. Oh ya. Ya, nanti diisi ya Mbak. Ya, nanti dikumpulkan kapan Bu? Kalau pulang sekolah juga nggak apa-apa, ini bawa dulu nggak apa-apa. Oh gitu. Ya. Ya, nanti saya isi ya Bu. Ya. Nah, sekarang karena kegiatan konseling individual kita sudah mau selesai, saya sebenarnya mau tanya nih, gimana perasaan Mbak Afra setelah menceritakan masalah pada saya, sudah mempercayai saya gitu? Perasaan saya sudah sedikit agak lega Bu, udah long gitu. Soalnya kan juga kan nilai penting ya Mbak, Iya. apalagi udah mau kelas 12, harus diperbaiki, harus dikejar lagi prestasinya. Iya. Oke, karena udah mulai siang juga, tambah siang, saya kira cukup sekian dulu pertemuan kita hari ini. Nanti jika ada yang diperlukan lagi, boleh minggu depan menemui saya, atau minggu-minggu ini juga nggak apa-apa, tapi sebenarnya juga hubungi saya dulu ya Mbak Afra untuk membahas perkembangan dari Mbak Afra gitu. Oh iya. Sekarang Mbak Afra boleh meninggalkan ruang konsen ini, melanjutkan pembelajaran hari ini. Oke, iya Bu, terima kasih. Sebelumnya Ibu sudah membantu saya untuk mendengarkan cerita saya. Iya, sama-sama Mbak. Sekian Ibu, saya mau balik ke kelas terlebih dahulu. Oh iya, silakan. Selamat siang Ibu Mari. Selamat siang juga Mbak.